Sebelum kita masuk ke peringkat pertama sampai ke 10, ada satu hal penting yang perlu dijelaskan. Bagaimana sebenarnya peringkat dalam daftar ini ditentukan? Kita tidak menggunakan umur kabupaten atau kota seperti yang kita kenal sekarang. Sebab, sebagian besar kabupaten dan kota di Sumatera Utara merupakan wilayah administratif yang terbentuk jauh lebih kemudian. Yang kita telusuri adalah jejak wilayahnya pada masa lampau. Sebuah daerah tetap dapat masuk dalam daftar ini meskipun dahulu memiliki nama yang berbeda, berada di bawah kerajaan yang berbeda, atau memiliki batas wilayah yang tidak sama dengan sekarang. Lalu, dasar pemeringkatannya apa? Yang menjadi dasar utama adalah bukti sejarah paling awal yang dapat kita pertanggungjawabkan dan dapat dihubungkan dengan wilayah tersebut. Kita akan memprioritaskan catatan tertulis lama seperti prasasti, naskah kuno, catatan kerajaan, catatan perjalanan, maupun sumber sejarah dari masa yang bersangkutan. Jika sebuah nama lama dapat dihubungkan dengan daerah yang kita kenal sekarang, maka catatan tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan peringkatnya. Peninggalan arkeologi tetap akan kita gunakan, tetapi sebagai bukti pendukung. Kita tidak akan menjadikan penemuan arkeologi terbaru sebagai satu-satunya alasan untuk mengatakan bahwa sebuah daerah telah tercatat dalam sejarah pada masa tertentu. Dan ada satu aturan lagi yang sangat penting. Jika sebuah nama kuno masih diperdebatkan hubungannya dengan daerah sekarang, kita tidak akan menyembunyikannya. Kita akan menjelaskan bahwa hubungan tersebut merupakan identifikasi atau pendapat dalam penelitian, bukan kepastian mutlak. Jadi, semakin tua catatan sejarah yang dapat dibuktikan dan semakin kuat hubungannya dengan wilayah yang kita kenal sekarang, semakin tinggi posisinya dalam daftar ini. Dengan cara inilah kita menyusun 10 jejak sejarah tertua di Sumatera Utara, mulai dari peringkat ke-10 hingga peringkat pertama. Dan sekarang, mari kita mulai dari peringkat 10. Peringkat 10, Serdang. Tercatat sejak 1723 Masehi. Di peringkat ke-10 ada Serdang. Sejarah Serdang tidak dimulai sebagai kabupaten seperti yang kita kenal sekarang. Jejak sejarahnya berasal dari sebuah kerajaan yang muncul di kawasan pantai timur Sumatera. Menurut catatan sejarah yang dihimpun pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Kesultanan Serdang berdiri pada tahun 1723, setelah terjadi persoalan perebutan tahta di Kesultanan Delhi. Tuanku Umar kemudian diangkat menjadi Raja Serdang pertama. Sumber pemerintah lainnya menyebut proses penabalan tersebut pada 1728, sehingga terdapat perbedaan tahun dalam sumber sejarah Serdang. Perbedaan beberapa tahun ini tidak mengubah posisi Serdang dalam daftar kita. Yang penting, kita memiliki jejak sejarah yang jelas mengenai lahirnya sebuah kerajaan yang wilayahnya kemudian menjadi bagian penting dari kawasan Serdang Bedagai sekarang. Dan dari sinilah perjalanan kita mulai. Peringkat 9, Padang atau Tebing Tinggi. Tercatat sejak sekitar 1630 Masehi. Di peringkat ke-9 ada Padang, yang sejarahnya berkaitan erat dengan wilayah Tebing Tinggi dan sekitarnya. Menurut sejarah yang dihimpun Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, seorang bangsawan bernama Umar Baginda Saleh menetap di wilayah Bajenis, kawasan yang sekarang berada di kota Tebing Tinggi. Pada sekitar tahun 1630, ia mulai membangun kekuasaan yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Padang. Yang menarik, sumber tersebut juga menyebut adanya salinan naskah tua beraksara Arab Melayu mengenai asal-usul Kerajaan Padang. Jadi yang kita telusuri di sini bukan umur kota Tebing Tinggi sebagai kota modern, melainkan jejak pemerintahan Kerajaan Padang yang pernah berpusat di kawasan tersebut. Bahkan sejarahnya terus berlanjut hingga masa kolonial, ketika wilayah Padang dan Bedagai mengalami perubahan hubungan kekuasaan dengan Delhi dan kemudian Serdang. Peringkat 8, Delhi. Tercatat sejak 1630 Masehi. Di peringkat ke-8 ada Delhi. Delhi memiliki sejarah yang jauh lebih panjang daripada kota Medan modern. Menurut sejarah Kesultanan Serdang, pada tahun 1630, setelah penaklukan dan perubahan politik di kawasan Sumatera Timur, Laksamana Sri Paduka Gocah Pahlawan diangkat menjadi Raja Delhi pertama. Namun ada hal yang harus kita ingat. Delhi bukanlah kota Medan. Delhi merupakan sebuah wilayah dan kesultanan yang cakupan wilayahnya berubah-ubah. Sementara Medan kemudian berkembang sebagai salah satu pusat penting di dalam kawasan tersebut. Karena itu, ketika kita mengatakan Delhi telah memiliki sejarah sejak 1630, kita sedang membicarakan kerajaan Delhi, bukan mengatakan bahwa seluruh bentuk kota Medan sekarang sudah berdiri pada tahun tersebut. Peringkat 7, Asahan. Tercatat sejak tahun 1612 Masehi. Berikutnya adalah Asahan. Pemerintah Kabupaten Asahan menyebut perjalanan Sultan Iskandar Muda ke Johor dan Malaka pada tahun 1612 sebagai salah satu tonggak awal sejarah Asahan.
Dalam kisah tersebut, rombongan Sultan Iskandar Muda berhenti di kawasan hulu sebuah sungai yang kemudian disebut Asahan. Perjalanan dilanjutkan menuju pertemuan Sungai Asahan dan Sungai Silau, kawasan yang kemudian berkembang menjadi perkampungan dan pusat perdagangan yang sekarang kita kenal sebagai Tanjung Balai. Namun Kesultanan Asahan baru dimulai kemudian, yaitu pada tahun 1630, ketika Abdul Jalil dinobatkan sebagai Sultan Asahan pertama. Jadi ada dua angka yang perlu kita bedakan. Tahun 1612, tonggak awal sejarah Asahan menurut riwayat daerah. Tahun 1630, awal pemerintahan Kesultanan Asahan. Keduanya tidak perlu dipertentangkan karena menunjuk pada dua tahap sejarah yang berbeda. Peringkat 6, Medan. Tercatat sejak tahun 1590 Masehi. Di peringkat ke-6 ada Medan. Tetapi sekali lagi, yang kita maksud bukan kota Medan sebagai pemerintahan kota modern. Pemerintah kota Medan menjelaskan bahwa pada awal perkembangannya terdapat sebuah kampung kecil bernama Medan Putri, yang berada di sekitar pertemuan Sungai Deli dan Sungai Babura. Menurut sejarah resmi kota Medan, kampung yang dikaitkan dengan Guru Patimpus itu ditetapkan sebagai tonggak hari jadi Medan pada 1 Juli tahun 1590. Keputusan tersebut kemudian ditetapkan melalui DPRD Kota Medan pada tahun 1973 dan dirumuskan kembali melalui penelitian sejarah kota. Artinya, ketika kita menampilkan angka tahun 1590, kita tidak mengatakan bahwa kota Medan sebagai kota modern sudah berdiri pada tahun tersebut. Yang kita maksud adalah awal sejarah Kampung Medan atau Medan Putri yang kemudian berkembang menjadi kota Medan. Peringkat 5, Langkat. Tercatat sejak tahun 1568 Masehi. Di peringkat kelima ada Langkat. Sejarah awal Langkat berkaitan dengan seorang tokoh bernama Dewa Syahdan, yang dalam riwayat pendirian Kesultanan Langkat disebut sebagai salah seorang petinggi kerajaan Aru. Setelah terjadinya serangan Aceh, Dewa Syahdan disebut mendirikan sebuah kerajaan pada tahun 1568 di kawasan yang sekarang dikenal sebagai Hamparan Perak. Kerajaan tersebut kemudian berkembang menjadi cikal bakal Kesultanan Langkat. Di sini kita kembali melihat perubahan nama dan wilayah. Kerajaan yang menjadi cikal bakal Langkat tidak langsung memiliki batas yang sama dengan Kabupaten Langkat sekarang. Jadi angka 1568 kita gunakan untuk menunjukkan awal kerajaan yang dianggap sebagai cikal bakal Kesultanan Langkat, bukan umur Kabupaten Langkat modern. Peringkat 4, Mandailing. Tercatat sejak tahun 1365 Masehi. Di peringkat keempat kita memasuki masa yang jauh lebih tua. Nama Mandailing sudah muncul dalam Nagarakthagama, karya Empu Prapanca yang bertarikh tahun 1365 Masehi. Dalam pupuh 13, Mandailing disebut bersama sejumlah nama wilayah di Sumatera, termasuk Pane dan Haru. Kajian yang membahas sejarah Mandailing juga menggunakan penyebutan ini sebagai salah satu bukti tertulis penting mengenai keberadaan nama Mandailing pada masa itu. Tetapi ada hal yang sangat penting. Mandailing pada 1365 bukan Kabupaten Mandailing Natal. Kabupaten Mandailing Natal adalah wilayah administratif modern. Yang kita buktikan adalah bahwa nama Mandailing telah dikenal dan ditulis dalam sumber sejarah abad ke-14. Dengan kata lain, nama yang kita kenal sekarang ternyata memiliki jejak tertulis yang berusia lebih dari 6 abad. Peringkat 3, Haru. Tercatat sejak 1365 Masehi. Di peringkat ketiga terdapat Haru, yang juga dikenal dalam berbagai sumber sebagai Aru. Nama Haru muncul dalam Nagarakthagama tahun 1365, bersama Pane dan Mandailing sebagai salah satu wilayah di Sumatera yang disebut dalam daftar wilayah Majapahit. Namun sejarah Haru mempunyai satu persoalan besar. Di mana tepatnya pusat kerajaan Haru? Inilah bagian yang tidak boleh kita sembunyikan dari penonton. Para peneliti dan sejarawan telah mengajukan beberapa lokasi, termasuk kawasan Deli dan wilayah lain di Sumatera bagian timur. Bahkan penelitian arkeologi yang lebih lama menghubungkan sejumlah situs seperti kota Cina dan kota Rantang dengan Haru, tetapi lokasi pusat kerajaan tetap menjadi perdebatan. Jadi kita bisa mengatakan dengan kuat, Haru memang tercatat dalam sumber sejarah lama. Tetapi kita harus berhati-hati ketika mengatakan, inilah tepatnya pusat kerajaan Haru. Karena bagian kedua itu masih menjadi persoalan sejarah. Peringkat 2, Barus. Tercatat kuat sejak 1088 Masehi. Sekarang kita memasuki salah satu nama paling penting dalam sejarah Sumatera Utara. Barus. Barus mempunyai bukti tertulis yang sangat kuat berupa prasasti Lobutua bertahun 1088 Masehi. Prasasti tersebut menyebut pertemuan para pedagang Tamil dari kelompok yang dikenal sebagai 500 di pelabuhan Farocu.
Kajian epigrafi mengidentifikasi Varocu sebagai Barus dalam bahasa Tamil dan menyatakan bahwa prasasti tersebut menguatkan identifikasi Barus kuno dengan Barus sekarang setidaknya sejak akhir abad ke-11. Tetapi ada sesuatu yang lebih tua dan jauh lebih menarik. Dalam sumber geografis Ptolemeus dari abad ke-2 Masehi terdapat nama Barousai, yang oleh sebagian kajian dihubungkan dengan Barus. Namun kita tidak akan mengatakan bahwa Barousai pasti Barus. Kita akan menjelaskannya sebagai identifikasi yang diperdebatkan. Mengapa? Karena bukti yang paling aman dan kuat adalah rantai sejarah yang kemudian muncul pada Barus sendiri, terutama prasasti Lobu Tua 1088 Masehi. Jadi jika suatu saat ada yang mengatakan, Barus baru ada sejak 1088, kita dapat menjawab. Tidak. 1088 adalah salah satu bukti tertulis yang sangat kuat, bukan berarti itulah awal keberadaan Barus. Dan jika kita membahas Barousai, kita juga akan mengatakan dengan jujur bahwa hubungan nama itu dengan Barus modern merupakan persoalan identifikasi sejarah yang harus dijelaskan, bukan dipaksakan sebagai kepastian. Peringkat 1, Panai. Nagara Kertagama tercatat sejak tahun 1025 sampai 1030 Masehi. Dan akhirnya kita sampai pada peringkat pertama. Panai. Nama Panai atau Panai tercatat dalam sumber tertulis dari masa Rajendra Chola pertama, melalui prasasti yang dibuat pada sekitar 1025 dan 1030 Masehi. Sumber arkeologi Indonesia juga menjelaskan bahwa nama Panai muncul dalam prasasti Tanjore dan kemudian muncul kembali dalam Nagara Kertagama. Yang membuat Panai sangat penting adalah adanya hubungan dengan Padang Lawas. Di kawasan Padang Lawas ditemukan prasasti Panai, dan di wilayah yang sama terdapat kompleks percandian yang sangat luas. Penelitian BRIN menyimpulkan bahwa berdasarkan prasasti Panai dan kondisi geografis kawasan tersebut, Padang Lawas sangat mungkin merupakan lokasi Panai. Tetapi penelitian yang sama juga memberikan peringatan penting. Lokasi Panai dalam sumber Tanjore dan Nagara Kertagama belum dapat dipastikan secara mutlak. Jadi kita tidak akan berkata, sudah pasti Kabupaten Padang Lawas sekarang adalah Kerajaan Panai. Itu terlalu jauh. Yang dapat kita katakan adalah, nama Panai tercatat dalam sumber sejarah abad ke-11, dan penelitian arkeologi memberikan dasar kuat untuk menghubungkannya dengan kawasan Padang Lawas. Dan disinilah perjalanan kita berakhir. Dari Serdang, Padang, Deli, Asahan, Medan, Langkat, Mandailing dan Haru, kita bergerak mundur melewati catatan sejarah hingga mencapai dua nama yang memiliki jejak sangat tua di Sumatera Utara. Barus dan Panai. Namun ternyata sejarah Sumatera Utara tidak sesederhana nama-nama kabupaten yang kita lihat di peta hari ini. Nama berubah. Kerajaan berganti. Batas wilayah bergeser. Tetapi catatan lama meninggalkan jejak. Dan dari jejak-jejak itulah kita mencoba melihat kembali Sumatera Utara yang telah dikenal jauh sebelum provinsi ini berdiri seperti sekarang. Situ